Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak di rumah semoga sehat-sehat ya. Hari ini kita lanjutkan pembelajaran mengenai karya tulis ilmiah atau KTI. Sebelumnya saya sudah bagikan link video mengenai ini ya, maka sekarang kita bahas lebih lanjut supaya semakin paham. Pertama harus dipahami bahwa karya tulis ilmiah terkadang disebut dengan istilah karya ilmiah. Maka karya ilmiah sama dengan karya tulis ilmiah. Jadi dua istilah ini merujuk pada satu hal yang sama. Karya tulis ilmiah sangat penting dipelajari diantaranya karena bisa melatih kita untuk berpikir dan bertindak ilmiah dalam menyikapi permasalahan di sekitar kita. Sekaligus menjadi ruang bagi kita untuk menerapkan ilmu-ilmu yang telah didapatkan di sekolah, baik ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial maupun agama, dalam menyikapi permasalahan yang bisa saja terkait masalah kesehatan, pendidikan, ekonomi, hukum, politik, lingkungan, dan sebagainya. Sebagai contoh, ini siswa kelas 11 di SMA Negeri 2 Kudus menciptakan penjernih jelantah, penjernih minyak goreng yang sudah terpakai itu ya. Mereka lakukan ini setelah mereka melihat ketika membeli gorengan, ternyata minyak goreng yang digunakan sudah sangat kotor, sehingga mereka pun berpikir keras dan mencari bahan-bahan yang dapat digunakan untuk dijadikan penjernih alami minyak jelantah, agar minyak jelantah tersebut bisa tetap digunakan untuk menggoreng dan tetap higienis gitu ya. Mereka pun melakukan penelitian-penelitian dan akhirnya mereka bisa menemukan dan membuktikan bahwa ternyata kulit pisang gepok bisa digunakan sebagai bahan alami untuk menjernihkan minyak jelantah, dan mereka juga ciptakan alat untuk melakukan penjernihan minyak jelantah tersebut. Seluruh tahapan penelitian mereka ini mereka tuliskan menjadi sebuah karya tulis ilmiah, dan mereka ikut sertakan karya tulis tersebut dalam lomba karya tulis ilmiah yang akhirnya membawa mereka menjadi juara ya, bahkan menjuarai dua kategori sekaligus ya, menjadi juara karya ilmiah dan juara terfavorit ya di Insight Challenge di Institut Teknologi Bandung ya, di ITB. Kemudian karya ilmiah mereka ini dilirik untuk diproduksi secara massal ya. Nah, diberitakan di sini bahwa karya ilmiah mereka dilirik untuk diproduksi secara massal atau besar-besaran. Jadi alat penjernih alami minyak jelantah yang mereka buat itu akhirnya ingin dibuat atau diproduksi secara besar-besaran ya. Padahal hanya mengenai minyak jelantah, nampaknya sederhana ya, tapi sebetulnya tidak. Karena itu masalah minyak jelantah ini tidak diteliti hanya oleh mereka, tapi oleh banyak orang lain ya, termasuk salah satunya itu oleh Gen Oil dari Makassar. Gen Oil ini awalnya merupakan nama kelompok ilmiah yang dibentuk oleh Hilmi, kemudian berubah menjadi nama perusahaan yang berhasil mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel. Saya baca di internet itu ya, Hilmi ini awalnya sejak SMA memang suka melakukan banyak penelitian. Bahkan dia membuat kelompok ilmiah remaja atau KIR waktu dia SMA. Lalu ketika dia kuliah dia lanjutkan penelitiannya tapi fokus terhadap minyak jelantah. Sampai akhirnya dia berhasil mengubah minyak jelantah menjadi bahan bakar biodiesel. Saya lihat di YouTube ya, dijelaskannya tahapan dari awal filtrasi atau penyaringan, kemudian pemanasan, kemudian pengendapan, kemudian pemisahan bahan-bahan akhirnya sampai tercipta bahan bakar biodiesel yang bisa digunakan ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Gen Oil ini, karya ilmiahnya itu menjadi solusi masalah ekonomi. Jadi bahan bakar diesel itu kan sering langka ya dan mahal. Jadi ketika ada limbah yang merupakan barang tidak terpakai bisa dirubah menjadi bahan bakar, maka itu kan menjadi solusi terhadap masalah ekonomi. Yang ini sudah terbukti. Jadi biodiesel yang diproduksi oleh Gen Oil dipakai oleh 33 kelompok nelayan. Apa yang juga mereka lakukan itu sekaligus menjadi solusi terhadap masalah lingkungan dan masalah kesehatan. Jadi dilakukan penelitian oleh mereka, ternyata minyak jelantah yang dihasilkan per hari di Makassar itu bisa sampai sekitar 17 ton ya. Itu diakumulasikan dari minyak jelantah
rumah-rumah orang, kemudian dari restoran, hotel, dan pabrik-pabrik makanan, maka diakumulasikan semuanya estimasinya sekitar 17 ton minyak per hari. Kalau itu dibuang ke selokan, dibuang ke sungai, dibuang ke laut ya, maka akan menjadi masalah organisme di dalamnya ya, dan itu namanya masalah lingkungan. Kemudian penelitian tentang minyak jelantah ini tidak saja dilakukan oleh orang Indonesia, tapi bahkan dilakukan oleh banyak orang di dunia. Hal itu bisa dilihat dalam sebuah karya ilmiah tentang minyak jelantah tersebut di sini ya, di The Scientific World Journal ya. Kamu bisa akses ini di internet. Ini ada judul jurnalnya, Diesel Fuel from Used Frying Oil ya. Jadi bahan bakar diesel dari minyak goreng yang sudah terpakai atau minyak jelantah, ditulis oleh Bronislaw Bozek ya. Nah, ini bisa kita lihat abstraknya di sini ya. Nah, inilah contoh dari sebuah karya ilmiah ya. Jadi penelitian yang telah dilakukan untuk menyikapi permasalahan di kehidupan sehari-hari itu ya, memberikan solusi terhadapnya, kemudian dituliskan menjadi sebuah karya tulis ilmiah, maka itu bisa membuat orang lain mencontoh ya, melakukan juga hal yang sama di lingkungannya, di rumahnya ya, di daerahnya. Jadi bisa mengatasi masalah minyak jelantah juga dengan cara seperti ini, dengan cara mengubahnya menjadi bahan bakar diesel. Makanya itu karya ilmiah sangat penting untuk kita pelajari. Nah, hari ini kita mungkin membahas pentingnya karya ilmiah dulu. Besok insya Allah kita akan lanjutkan mengenai apa itu karya ilmiah, bagaimana menulis karya ilmiah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.